Pada video kali ini, saya akan menjelaskan fitur tambahan untuk inventory dan juga di sini nanti mungkin kita bagi menjadi dua modul ya, yakni master dan juga arus stock. Nah, mungkin kita mulai dari master dulu. Jadi di menu master ini kita ada 4 jenis. Yang pertama ada gudang, termasuk di dalamnya nanti akan ada fitur rak. Kemudian juga ada master untuk kategori barang. Terus kemudian yang ketiga ada merek dan juga ada barang. Nah, ini kita cek dulu untuk master gudang. Di sini kita bisa lihat ketika kondisinya kosong dan sini misalkan sudah ada data yang sudah pernah ditambahkan. Dan untuk menambahkan data gudang, kita bisa klik aja tombol tambah. Kemudian kita isi detailnya. Setelah itu bisa kita simpan dan nanti akan ada satu gudang ya yang akan muncul dalam tabel tersebut. Kemudian kita bisa coba juga lihat untuk master. Kemudian untuk misalkan kita mau melihat data detail gudang, itu kita bisa klik tombol mata dan di sini nanti kita bisa lihat nama gudang beserta deskripsinya. Nah, melalui detail gudang ini kita juga bisa melakukan update data. Jadi nanti misalkan ada yang ingin diganti terkait nama gudang ataupun deskripsinya, bisa kita klik tombol update dan ini kita masuk ke menu ubah gudang ya. Jadi nanti di sini kita bisa ganti namanya, ganti nama dan juga deskripsi. Kemudian bisa kita simpan. Nah, setelah itu selain kita bisa mengedit melalui detail, tadi kita juga bisa mengedit melalui menu edit ya. Ini nanti langsung kita masuk ke menu ubah dan bisa kita rubah namanya langsung serta kita simpan. Nah, kemudian di sini juga ada menu untuk menambahkan rak. Jadi di dalam satu gudang itu kita bisa memiliki beberapa jenis rak ya. Ini contohnya, jadi misalkan di gudang A ini sudah ada 2 rak yang ditambahkan. Nah, ini bebas untuk penamaannya ya, bisa melampirkan nama gudangnya di depan, kemudian nomor raknya, ataupun bisa mengikuti inventory yang ada saat ini. Nah, untuk menambahkan rak itu bisa langsung aja diklik atau diketikkan di tabel tersebut ya. Jadi ini contohnya sudah saya tambahkan nama rak dan juga deskripsinya. Nah, ketika memang mau menyimpan rak tersebut bisa diklik tombol pesawat yang ada di sini. Nah, nanti datanya akan masuk ke dalam tabel. Adapun data-data yang ada di tabel ini juga bisa kita edit ataupun kita hapus ya. Ini coba kita edit di sini, nanti akan muncul form untuk edit data tersebut gitu ya. Ini langsung bisa diklik dan bisa diedit, diketik melalui keyboard. Nanti bisa langsung disimpan ya dengan menekan tombol pesawat. Nah, juga bisa kita hapus rak yang sudah pernah ditambahkan. Jadi ini misalkan kita mau hapus rak ini, bisa langsung kita klik tombol sampah, nanti kita bisa klik ya hapus saja. Ini nanti datanya akan terhapus seperti itu. Nah, kemudian untuk menghapus gudang ini juga ada menunya. Jadi kembali lagi ke tabel gudang terlebih dahulu, kemudian kita klik tombol sampah. Nah, ini nanti kita tinggal konfirmasi lagi untuk menghapus gudang tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada menu master yang kedua, yakni kategori barang. Nah, seperti yang kita lihat tadi ya, di sini nanti kita bisa lihat tabel data. Nah, ini contoh ketika tabel datanya sudah terisi ya, jadi ada nama kategori dan juga deskripsi. Nah, untuk menambahkan kategori barang bisa diklik tombol di sini dan nanti bisa diinputkan ya informasi nama kategori dan juga deskripsinya, lalu bisa kita simpan. Nah, kemudian sama seperti master pada umumnya, kita juga bisa melihat detail. Nah, ini juga bisa langsung kita update. Jadi kalau misalkan mau diubah juga bisa lewat menu detail ini dan bisa kita edit dulu, lalu kita simpan. Nah, atau juga bisa diedit melalui menu edit ini ya, yang sudah disediakan. Nah, ini nanti bisa kita simpan lagi dan terakhir ini bisa kita hapus. Oke, kemudian kita ada menu master yang ketiga ya, yaitu merek atau brand. Ini contoh ketika tabelnya belum terisi dan ini contoh ketika tabelnya sudah terisi. Ini kita bisa langsung tambahkan jika ingin menambahkan merek. Nah, nanti bisa kita input saja. Jadi memang kita menambahkan master merek ini tujuannya supaya seragam ya, tidak ada
sama-sama Philips gitu ya, tapi mungkin yang satu kurang H-nya atau L-nya tidak double seperti itu. Jadi ini meminimalisir sumber error. Ini kemudian kita bisa simpan ya di sini. Ketika sudah disimpan nanti akan ditambahkan ke dalam tabel. Nah, data ini juga sama seperti master sebelumnya, kita bisa melihat detailnya, kita bisa update juga. Untuk misalkan kita mau update langsung melalui fitur update juga bisa. Jadi ini tinggal kita rubah lalu kita simpan. Nah, kemudian di sini juga ada menu untuk menghapus ya. Jadi misalkan kita mau hapus, tinggal konfirmasi lagi untuk yang kedua kalinya, lalu data akan otomatis terhapus. Kemudian yang keempat, kita ada master barang. Jadi ini contoh ketika belum ada data barang yang ditambahkan ya, dan ini contoh ketika datanya sudah diisi. Kurang lebih nanti akan ada informasi terkait kode barang, nama barang, kategori, gudang, rak, dan juga satuannya. Ini contohnya ketika kita ingin menambahkan barang, jadi kode barang akan otomatis terisi. Nah, misalkan nanti sudah ada format ya untuk kode barang yang diinginkan, itu bisa diinformasikan saja, nanti kita bisa menyesuaikan. Ini intinya kode barang ini supaya unik ya, tidak sama dengan yang lain, maka sistem sendiri yang akan membuat kode barang tersebut. Nah, kemudian di sini nanti kita bisa inputkan saja ya nama barangnya. Ini contoh saja seperti kardus. Terus kemudian kita bisa pilih kategorinya. Jadi ini drop down bentuknya. Kemudian di sini ada satuan, ada gudang, lalu ada rak. Jadi setiap barang di sini akan ditempatkan di satu gudang dan satu rak yang sudah pasti. Sehingga nanti ketika misalkan kita mau mengeluarkan barang, itu harapannya sistem akan tahu ya kira-kira barang yang dikeluarkan ini dari mana. Nah, ini nanti perlu konfirmasi juga Pak terkait misalkan apakah ada barang yang sama di gudang yang berbeda ya. Jadi karena misalkan ada case yang seperti itu, maka nanti perlu ada sedikit revisi dengan desain yang sudah ada ini seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada stok awal. Jadi kan bisa jadi gudang yang ada saat ini sudah memiliki stok ya. Jadi misalkan barangnya sudah ada di gudang dan memiliki stok awal, bisa diinputkan di sini. Kemudian nanti ini juga kita bisa upload foto barangnya. Jadi kita tinggal pilih aja dari komputer, data komputer yang ada, lalu bisa kita simpan. Nah, nanti akan otomatis ditambahkan seperti ini. Nah, kemudian nanti untuk datanya ini bisa kita lihat detailnya. Lalu juga detail ini bisa kita update lewat detail barang, ataupun nanti bisa kita coba edit juga lewat ubah barang seperti itu. Ini nanti setelah itu kita juga bisa coba hapus ya, misalkan hapus tinggal langsung klik hapus saja. Nah, kurang lebih itu ya terkait master yang ada pada modul inventory. Ini bukan sih pause-nya, bukan. Tinggi lagi ini.